Haleluya, puji Tuhan, segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa di surga. Atas kemurahan dan anugerah Tuhan, kita memasuki hari yang terakhir di bulan Januari, Rabu pagi ini 31 Januari 2024. Kita bersyukur apapun yang kita alami, tetap bersyukur kepada Tuhan. Jangan pernah menjadi anak Tuhan yang ngomel. Saya menghadapi setiap masalah apapun, tetap bersyukur kepada Tuhan. Katakan, Yesus baik. Dan kita selalu minta pimpinan Tuhan. Roh Kudus kami tuntun hidup kita, supaya langkah demi langkah kita berjalan bersama Yesus. Atas kemurahan Tuhan kita baca Keluaran pasal 15 ayat sampai 27 tentang nyanyian Musa bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan. Kalau bangsa Israel pada waktu menghadapi siksaan, menghadapi tantangan, baik perjalanan keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, melewati Laut Teberau, saat ini disebut Laut Merah, secara manusia penuh ketakutan. Tapi ternyata bersama di Yesus, ketakutan diganti dengan sukacita. Karena dia ajaib, dia dahsyat, luar biasa. Itu saya Pastor Yakob Rahmat. Saya akan menyanyikan pujian. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu, haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya, segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu, haleluya. Dalam Mazmur pasal 118 ayat yang pertama demikian firman Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Oh haleluya, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-gala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus yang sangat ku cintai. Roh Kudus tuntun hidupku Bapa, sucikan mulutku, pikiranku dan hatiku. Pagi ini kami mau baca firman-Mu Tuhan. Aku hamba-Mu lapar haus akan firman-Mu.
Tuhan Yesus, berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ampunilah semua dosa salahku Bapa. Aku hamba-Mu, orang berdosa, tapi karena anugerah-Mu, kasih setia-Mu, sehingga aku bukan menjadi hamba dosa, hamba kebenaran. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita dipimpin sama Tuhan dari sejak awal 1 Januari 2024 sampai hari ini adalah hari yang terakhir. Tanpa terasa kita sudah menjalani 31 hari di dalam penyertaan Tuhan. Untuk itu mari kita bersyukur kepada Tuhan sesuai dengan pujian firman Allah tadi dalam Mazmur 118 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jangan menjadi orang Kristen suka ngomel, ngambek, selalu berkata tidak pernah bersyukur. Jangan. Tapi senantiasa kita katakan terima kasih Tuhan buat rahmat anugerah penyertaan Tuhan. Kita sama-sama akan mengakhiri 31 Januari 2024 di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan besok kita akan memasuki 1 Februari dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadikan Tuhan sebagai Alfa dan Omega, awal dan akhir. Biar langkah demi langkah kita melangkah bersama dengan Yesus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai 27 sebagai ucapan syukur Musa atas pimpinan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Nyanyi Musa dan Israel. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparnya ke dalam laut. Amin, saudara. Lihat Musa bersyukur kepada Tuhan bersama bangsa Israel. Karena Tuhan sudah menyertai, dilindungi dari segala bentuk kejahatan. Kalau sampai Tuhan tidak lindungi, sudah mati, saudara. Karena Fir'aun pasti mengejar dengan pasukan supaya bangsa kembali jadi diperbudak di Mesir. Tapi Tuhan punya rencana yang luar biasa. Oleh itu di sini kita bisa belajar supaya andalkan Tuhan dalam hidup kita. Dan kalau Tuhan sudah tolong, jangan lupa di sini kita bersyukur kepada Tuhan, menyanyi buat Tuhan. Seperti saya memberikan firman Tuhan pagi malam bersyukur atas penyertaan Tuhan. Seperti hari ini kita bersyukur Tuhan sudah menyertai dari 1 Januari 2024 sampai hari ini adalah hari yang terakhir. Kita bersyukur dan kita selalu minta pimpinan Tuhan supaya hari-hari kita melangkah penuh dengan mujizat Tuhan. Lihat berikutnya, ternyata kuda dan penunggangnya dilemparkan ke dalam laut Tebrau, saudara. Laut Tebrau ini, saudara, sama dengan saat ini laut merah, saudara ya. Berikutnya, ayat 2. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ya Allahku, kupuji Dia. Ya Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Amin. Kita puji Dia, keselamatan kita. Dia kekuatan kita di atas segala. Syukur, puji sama Tuhan. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Karena Fir'aun dan pasukannya dibawanya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Tebrau. Amin. Mati semua. Dihukum sama Tuhan, saudara. Karena mereka tidak takut akan Tuhan. Terus berikutnya samudera raya menutupi mereka. Ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Amin. Tenggelam, saudara. Mati semua di dalam hukuman Tuhan. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Amin. Bicara tangan kanan Tuhan janji di dalam Yesaya 41 ayat 10. Tuhan akan menolong kita dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Maka kita bersyukur kepada Tuhan buat penyertaan Tuhan. Saya yakinnya kita dipelihara sama Tuhan. Bisa memasuki tahun baru dari 1 Januari sampai hari yang terakhir. Karena ada tangan kanan Tuhan menyertai kita. Berikutnya, dengan keluhuranmu yang besar, Engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang Engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena nafas hidupmu segala air naik bertimbun-timbun, segala aliran berdiri tegak seperti bendungan air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jaran
nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuulus pedangku, tanganku akan menyiapkan mereka. Pasti saudara, rencana dari Fir'aun bersama pasukannya pasti akan membunuh orang Israel. Dan selain diperbudak ya, bekerja keras, bahkan budak kerja rodi, tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan ya. Makanya oleh itu di tengah-tengah kita menghadapi problem, jangan lupa Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Selalu kita membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Saya yakin ada penyertaan Tuhan. Seperti apa yang dialami oleh Musa, dialami bangsa Israel disertai Tuhan. Demikian kita menghadapi 2024 ini disertai Tuhan. Amin. Ayat 10. Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutup engkau, sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapa yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapa yang seperti engkau, mulia karena kudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Oh, Yesus sumber keajaiban, pembuat keajaiban, pencipta keajaiban, pencipta mujizat di atas segala-galanya. Engkau meluruskan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu, engkau menuntun umat yang telah ketebus. Dengan kekuatanmu, engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil kegentaran menghadapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu gemparlah para kaum di Edom, kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanan gemetar. Ngeri dan takut menimpa mereka. Karena kebesaran tanganmu, mereka kaku seperti batu. Sampai umatmu menyeberang, ya Tuhan. Sampai umat yang kau peroleh menyeberang. Amin. Ada penyertaan Tuhan. Engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri. Di tempat yang telah kau buat kediamu ya Tuhan. Di tempat kurus yang didirikan tanganmu ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Amin. Segala puji hanya bagi kemuliaan Tuhan. Memerintah sebagai raja kekal selama-lamanya. Ketika kuda Fir'aun dengan keretanya dan orang yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tapi orang Israel berjalan dapat kering dari tengah-tengah mereka. Amin. Ternyata ada perbedaan, saudara. Orang yang cinta Tuhan, orang dikasih Tuhan dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 9, di dalam perlindungan Tuhan. Di dalam Maliaki pasal 3 ayat 18 ada perbedaan antara orang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Pasti di dalam perlindungan Tuhan kita ada keselamatan dekat dengan Tuhan. Ya, berikutnya, lalu Miriam Nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari, dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan sebab dia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkan dalam. Oh, memuji Tuhan terus, saudara. Miriam memimpin puji-pujian. Miriam ini kakaknya Musa, adiknya Harun. Mereka memujiakan Tuhan. Besarlah Tuhan, seperti kita nyanyikan pada pagi hari ini. Gunakan syukur atas semua kebaikan Tuhan. Jangan pernah ngomel, tapi belajar bersyukur atas setiap persoalan yang kita hadapi. Percayalah, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Berikutnya kita baca 22. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari lautan Berau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Wah, ada masalah lagi, saudara. Masalah tidak pernah diam. Begitu pada waktu Israel menang, sudah keluar, nyaman, selamat keluar Tabarau. Dia berjalan lagi, kehabisan tidak mendapat air. Apa terjadi? Lihat ayat 23. Sampai mereka kemarah, tetapi mereka tidak dapat minum air yang dimarah itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu marah. Coba saudara, persoalan hidup tidak pernah berhenti. Tentunya capek saudara keluar dari Lota Berau. Pengen rindu minum. Tahu-tahu tidak ada air. Ditemukan air sampai dimarah. Airnya pahit, saudara. Terus apa berikutnya? Ayat 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apa yang akan kami minum? Wah, ngomel lagi soal bangsa Israel. Demikian kita bisa belajar. Hidup ini penuh tantangan. Namanya hidup penuh dengan M. M masalah. M tanpa Tuhan ada kematian. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, M masalah diganti dengan mujizat. Lihat berikutnya ada 5. Musa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sana berikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sana Tuhan mencoba mereka. Coba diizinkan Tuhan, persoalan terjadi, diizinkan sama Tuhan. Pahit, tapi kalau berharap kepada Tuhan, Tuhan berikan jalan keluar. Seperti di dalam 1 Korintus 10:13, saudara. Pencobaan-pencobaan kita hadapi adalah pencobaan biasa.
Tapi ingat saudara, berharap kepada Tuhan. Sampai detik ini setiap kita tidak terlepas dari masalah. Tapi ingat, 1 Korintus 10:13 saya membacakan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ini bukti. Ternyata air di marah pahit, Tuhan memberikan jalan keluar. Lempar sepotong kayu. Musa melemparkan kayu dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sana diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan. Di sana Tuhan mencoba diizinkan sama Tuhan firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Amin. Saya mengalami pertolongan Tuhan luar biasa. Sejak saya jadi hamba Tuhan tidak pernah sakit, saudara. Baik pada waktu peristiwa COVID, tidak pernah saya kena COVID. Karena apa? Janji Tuhan, Tuhan yang menyembuhnya. Tuhan pembela kita, Tuhan perlindungan kita, Tuhan keselamatan kita, Dia juru selamat kita. Maka pentingnya bagaimana sikap kita menghadapi hidup yang penuh tantangan ini. Mari kita kembali kepada Tuhan ya. Ayat 27. Sudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air, 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana. Ya. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus yang sudah memberkati kita membaca kitab Keluaran 1 pasal penuh, pasal 15 dari ayat 1 sampai 27 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara, semua diberkati Tuhan. Di sini kita lihat persoalan boleh kita hadapi, tapi kalau bersama dengan Yesus, Tuhan ganti dengan mujizat. Pada waktu menghadapi persoalan lagi, menghadapi air pahit, hidup penuh dengan kepahitan, penuh dengan tantangan, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Tapi bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Yang dunia tidak bisa kerjakan, Tuhan sanggup melakukannya. Dan Tuhan itu ajaib. Karena itu mengucap syukurlah kepada Tuhan atas semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Gunakan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Amin, haleluya. Segala puji syukur bagi-Mu, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu Yesus, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa berharap kepada Tuhan. Tuhan pasti tolong kita. Dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Di balik ucapan syukur kepada Tuhan, di balik pengharapan kita kepada Tuhan, di situ Tuhan berikan jalan keluar. Ada pertolongan dahsyat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya.